Subscribe. Baru sadar, Pelta, ternyata iblis yang menggoda orang saat berpuasa yang tertulis di Al-Quran, ternyata itu Bapak. Anak Dajjal. Wangi apa ini, Yot? Wangi apaan? Kayak wangi bensin. Waduh, bocor kali bensin si Robi. Waduh, iya, Yot. Gimana sih? Robi dungu, Robi koplak, Robi anak si Alek. Ngapain sih lu pakai nitip bensin segala? Elah. Nasi gua kecampur bensin, Robi. Nggak bisa dimakan, Robi. Aduh, sorry gitu ya, bilangin nggak usah nangis. Itu kan bukan salah gua. Iya, tapi lu pakai nitip bensin segala. Ya kan gua darurat, Yot. Terus gimana dong gua buka puasa? Mana nggak ada duit lagi? Ya, nelan ludah aja dulu, yang penting batal. Kagak mau. Elah, udah sono lu minta maaf. Hah? Serius ini? Gua harus minta maaf? Ya iyalah, minta maaf sono. Robi bego. Iya. Parungkat, maafin saya ya, Pak. Kagak mau, ntar aja lebaran. Pagi itu terasa berbeda. Langit masih abu-abu ketika Dion terbangun. Biasanya, dari dapur sudah terdengar suara sendok beradu dengan gelas, dan aroma teh hangat memenuhi rumah kecil mereka. Tapi hari itu, sunyi. Dion bangkit perlahan. "Nek," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah menuju kamar neneknya. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat nenek terbaring, matanya terpejam, napasnya pelan dan berat. Sejak kecil, Dion dibesarkan oleh neneknya. Orang tuanya pergi merantau dan tak pernah benar-benar kembali. Neneklah yang mengajarinya berjalan, membaca, bahkan bermimpi. Ketika Dion mulai menyukai dunia desain dan sering duduk berjam-jam menggambar di depan komputer tua, nenek tidak pernah mengeluh. "Selama itu membuat kamu bahagia. Lanjutkan," kata nenek suatu hari. Dan hari itu, melihat nenek terbaring lemah, hati Dion seperti diremas. "Nek, sakit ya?" tanyanya lirih sambil duduk di samping tempat tidur. Nenek membuka mata perlahan. Senyumnya masih ada, walau lemah. "Cuma capek, Nak," jawabnya pelan. Dion tahu itu bukan sekadar capek. Sudah beberapa bulan ini kesehatan nenek menurun. Namun nenek selalu menolak dibawa ke rumah sakit. Katanya, ia hanya ingin di rumah, bersama Dion. Hari itu Dion tidak pergi bekerja. Ia duduk di samping nenek, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Tangannya kecil, penuh keriput, tapi hangatnya masih terasa sama seperti saat dulu menggandengnya ke sekolah. "Nek ingat waktu Dion pertama kali ikut lomba gambar?" tanya Dion, mencoba mengalihkan suasana. Nenek tersenyum samar. "Yang gambarnya rumah warna ungu itu?" Dion tertawa kecil di tengah air mata yang mulai menggenang. "Iya, yang semua orang bilang aneh." "Tapi nenek bilang itu bagus," jawab nenek pelan. Karena itu rumah impian Dion, rumah yang penuh warna.
Air mata Dion akhirnya jatuh. Ia sadar, mungkin inilah percakapan Ter.